Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan Pak, nama saya Diana Pertambunan dengan NIM 11S24030. Di sini saya akan menjelaskan pada Pempros tugas praktikum yang ke-11. Nah, di sini kita diberikan tugas yang ke-11 itu yang pertama, taks pertama itu loading initial data. Pada tugas-tugas sebelumnya, simulator membaca data dari pengguna secara interaktif. Pada saat dijalankan, simulator tidak memiliki initial data kosong dan diisi pada seri interaksi dengan penggunanya. Pada tugas kali ini, kita diminta untuk mengembangkan suatu solusi yang akan mendownload initial data ke dalam simulator. Dengan demikian, simulator akan memiliki initial data atau tidak kosong. Notnya itu data bersumber dari berkas yang disimpan di dalam directory storage. Anda tidak diizinkan untuk mengubah dan menyertakan berkas pada directory storage ke central repository. Saat ini telah disediakan 5 initial data. Ini dia. Nah, kemudian untuk taks pertama itu kita diberikan input ini bus don't print all detail, student print all detail, baru triple sign. Lalu input yang akan dihasilkan, output yang akan dihasilkan nanti ini baru untuk taks yang kedua. Setelah simulator berakhir eksekusinya, maka di dalamnya turut hilang karena sifat volatility dari data yang tersimpan di main memory, di mana simulator berada. Tugas kita adalah untuk menyimpan kembali seluruh data asrama, dorm, dan mahasiswa student ke dalam berkas yang relevan. Perlu diingat bahwa tugas ini didasarkan pada taks pertama, yaitu berkesinambungan untuk pada taks pertama. Lalu untuk inputnya itu terdapat ini, dan output yang akan dihasilkan nanti ini. Oke, langsung saja pada penjelasan kode taks yang pertama. Di sini terdapat include studio.h. Ini fungsinya include studio.h ini fungsinya untuk input output printf fgets. Baru baru di sini ada baru di sini terdapat integer main, integer args, gc, char, rgv. Baru ini untuk fungsi utama program parameter arts ini dan RGB untuk argumen command line. Tapi ini tidak dipakai. Baru untuk baru untuk struk student, murid, malloc, 1000, si job, struk student, struk domte, asrama, malloc, baru cara input malloc. Nah, untuk ini for integer i sama dengan 0, i 100, i plus plus, input i sama dengan malloc 1000. Nah, jadi program ini untuk mengelokasikan memori baru murid array pointer ke objek student T. Lalu untuk asrama itu array pointer ini yang ini array pointer ke objek DOM T. Lanjut pada input array string ini input array string untuk menyimpan input dari si pengguna. Baru loop di bawahnya mengalkulasikan tiap baris input sebanyak 1000 karakter. Nah, untuk loop di bawah mengalkulasikan tiap baris input sebanyak 1000 karakter. Jadi intinya persiapan menyimpan data student, DOM, dan data input. Baru ini tadi for integer i sama dengan 0 i 1000 plus i plus plus input i sama dengan malloc 1000. Lalu masuk pada integer jumlah murid banyak student tersimpan pada storage student repository ini dan murid. Baru integer jumlah asramanya ini banyak dormnya, baru integer baris sama dengan 0. Nah, jadi ini untuk memanggil fungsi banyak student dan banyak dorm untuk membaca data dan file dan mengisinya ke array murid dan asrama. Juga membuat variabel baris untuk menghitung baris input.
Nah, lalu masuk pada while f gets input baris 1000 stdin. Ini untuk membaca input dari terminal satu per baris per iterasinya nanti. Jadi ini terdapat di sini input baris strc spn input baris slash n sama dengan slash 0. Jadi itu nanti gunanya untuk menghapus karakter nilai slash n dari akhir input agar stringnya itu bersih. Baru masuk pada if strcmp input baris triple sign sama dengan 0 ini baru break. Jadi itu nanti jika sudah mengetik triple sign maka program berhenti membaca input. Jadi untuk perintah-perintah yang bisa dijalankan itu yang pertama itu student add. Baru untuk selanjutnya itu ada char token sama dengan start token input baris ini. Jadi untuk if strcmp token student add sama dengan 0. Jadi itu mengecek apakah input adalah perintah student add. Baru char id, char name, char year, enum gender t, baru char dom itu memecah input menjadi beberapa bagian, yaitu id, nama, tahun, gender, dan DOM-nya. Baru untuk if id, name, dan tahun ini, if find student by id, jumlah murid id sama dengan -1. Baru jumlah murid plus create student, name, id, name, year, gender, dan DOM. Jadi itu nanti untuk mengecek apakah id sudah ada. Jika belum, buat student baru dan ditambahkan ke array. Baru else if strcmp token student print all sama dengan 0. Baru print all student, murid, jumlah murid. Ini untuk menampilkan semua data mahasiswa versi singkatnya atau versi ringkasnya. Baru student print all detail. Di sini terdapat else if strcmp token student print all details sama dengan 0. Print all student detail murid jumlah murid. Ini untuk menampilkan semua data mahasiswa lengkap dengan DOM-nya. Baru DOM add. Di sini else if strcmp token DOM add sama dengan 0. Di sini terdapat char name start token 0, unsigned sort capacity atau menggunakan atau start token 0, enum gender t, baru gender uncensored residence nom sama dengan 0. Jadi di sini nanti kita mengambil data nama, kapasitas, dan gender dari input. Baru jumlah penghuni awalnya itu sama dengan 0. Baru if name asrama jumlah asrama, create dom, name, capacity, gender, residence num. Ini jika nama valid buat asrama baru dan tambahkan ke array. Baru dom print all. Di sini if strcmp token dom print all sama dengan 0. Print all dom asrama jumlah asrama. Jadi kita cetak semua data asrama versi ringkasnya. Baru lanjut pada dom print all detail. Else if strcmp token dom print all detail sama dengan 0. Print all dom detail asrama jumlah asrama. Jadi di sini kita cetak semua data asrama lengkap dengan penghuninya. Baru untuk ini baris plus ini menambah indeks baris input agar bisa membaca input berikutnya. Baru untuk return none itu menandakan program kita itu berhasil atau selesai. Jadi langsung saja untuk tugasnya. Untuk T1101 atau tugas yang pertama ini kita ini tadi input yang diminta dan ini tadi output yang akan dihasilkan oleh input yang kita berikan pada code kita ini. Nah,
Jadi ini dia untuk input yang sudah kita berikan sesuai dengan ini output yang sudah kita hasilkan sesuai dengan output yang diminta pada task pertama ini. Sekian untuk task pertama atau tugas pertama T1101. Selanjutnya saya akan menjelaskan task kedua. Di sini terdapat header untuk include string.h untuk manipulasi string, strtalk strcmp, lalu include libstudent.h itu untuk header untuk manajemen mahasiswa, baru include libsdorm.h itu untuk header untuk manajemen asrama. Baru repository.h itu header untuk bagi load dan simpan data dari ke file include. Baru untuk gender.h itu header untuk enum gender. Baru include libs dorm h ini duplikat, lalu itu bisa dihapus. Baru include libs student.h ini duplikat yang bisa dihapus juga. Nah, di sini terdapat integer main, integer char RGB. Ini fungsi utama program. Arts dan RGB ini tidak digunakan di sini. Baru di sini terdapat struct student, murid, malloc 1000, hijau struct student, struct dorm T asrama, malloc 1000, hijau struct dorm T, char input malloc 1000, hijau char. For integer i sama dengan 0, i 100, i plus plus. Input i sama dengan malloc 1000. Nah, ini untuk menyediakan untuk 100 pointer ke student T. Baru 100 pointer ke dorm T. Baru 100 baris input string masing-masing maksimal 100 karakter. Lalu integer jumlah muridnya itu banyak studentnya itu kita simpan pada storage student repository. Baru ini jumlah asrama banyak dormnya itu kita simpan ke storage dorm dan asrama. Integer baris sama dengan 0. Jadi itu mengambil data yang sudah tersimpan dan menyimpannya ke memori. Juga menginisialisasi counter baris. Baru untuk while f gets input baris 100 string, input baris strcspn, input baris /n sama dengan /0 ini itu membaca input dari user. Nah, tadi untuk ini itu untuk menghapus karakter new line dari akhir input. Baru if strcmp input baris triple sign sama dengan 0 ini baru break itu gunanya untuk jika input adalah jika terdapat triple sign ini maka program akan berhenti membaca perintahnya. Lalu ini if strcmp token student add ini menambahkan mahasiswa baru. Baru di sini terdapat char ID, char name yang tadi, char year-nya, enum gender T-nya, char dorm-nya ini. Jadi nanti kita pecahkan inputnya itu berdasarkan simbol pagar ini. Baru if ID dan name dan year ini, if find student by ID, murid jumlah murid ID sama dengan -1. Murid jumlah murid plus plus sama dengan plus student. Terdapat ID, nama, year, gender, dorm. Jadi jika ID belum ada, kita buat student baru dan ditambahkan ke array murid. Lanjut pada ini student print all else if strcmp token student print all sama dengan 0. Jadi baru print all student murid jumlah murid. Di sini kita cetak semua mahasiswa dengan detail, misalnya asrama yang akan ditempati. Baru di sini else if strcmp token student print all details sama dengan 0. Print all student detail murid jumlah murid. Nah, jadi kita tambahkan data asrama baru. Jadi kita cetak semua mahasiswanya itu dengan detail, misalnya asrama yang akan ditempati.
Baru else if ini token sama seperti tadi di sini kita print out studentnya itu murid sama jumlah muridnya itu untuk menambah data asrama baru. Baru di sini dorm add itu juga untuk menambahkan data asrama yang baru. Baru di sini terdapat char name, sign sort kapasitas, minimum gender T, gendernya, sign sort resident 6 sama dengan 0. Jadi kita pecah input dan set jumlah penghuni awalnya itu sama dengan 0. Baru if name asrama jumlah asrama get dom name capacity gender residence 6. Di sini kita buat dan simpan asrama baru jika datanya itu valid. Baru yang di sini terdapat else if ester cmp token dorm print all dorm asramanya jumlah asramanya. Jadi kita buat dan simpan asrama baru jika jadi kita akan mencetak seluruh mahasiswanya itu seluruh anggota asramanya itu dengan versi yang ringkas. Lalu untuk dorm print all detailnya ini kita menggunakan else if strcmp token dorm print all detail sama dengan 0 print all dorm detail asrama jumlah asrama. Jadi nanti di sini kita cetak seluruh asrama secara detail termasuk penghuninya dan akhirnya pada baris plus ini kita geser ke baris input berikutnya. Lalu untuk ini simpan student storage-nya ini storage student dan storage dorm ini. Untuk storage student ini murid jumlah murid. Baru untuk dorms ini asrama dan jumlah asramanya. Jadi setelah semua perintah dijalankan, kita menyimpan perubahan data ke file agar tidak hilang saat program ditutup. Dan return 0 untuk menandakan program kita itu berjalan sukses atau selesai. Nah, ini untuk terminal pada task kedua. Ini untuk task kedua. Ini adalah input yang diberikan dan ini adalah input ini adalah output yang dihasilkan setelah kita menjalankan input yang diminta. Kabar 6 20 mil 0 ini. Di sini terdapat unsigned ini. Ini kabar 6 20 mil. Oke, sudah pas sesuai dengan apa yang diminta pada task kedua. Sekian presentasi tentang kode T11. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.